والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syaraha sudurana lil Islam wa nas'alullaha ta'ala ayyuhabbiba ilaina al-iman wa yuzayyinahu fi qulubina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kembali melanjutkan membaca kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kita masuk pada ucapan al-muallif. Qala al-muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ats-tsalitsatu, yang ketiga, yaitu masalah yang ketiga yang wajib untuk kita pelajari. Kata beliau rahimahullah, annaman atau ar-rasul, bahwasanya barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa wahhadallaha, dan dia mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu, tidak boleh baginya, muwalatu man haddallah wa rasulah, tidak boleh bagi dia memberikan loyalitas, berwala, memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, meskipun orang tersebut adalah kerabatnya yang terdekat. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Beliau sebutkan dalil dari surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22. Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itu Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Wa ayyadahum bi ruhim min, dan Allah mengokohkan mereka dengan pertolongan darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasannya golongan Allah lah mereka lah yang beruntung. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan, kata beliau, ats-tsalitsatu itu adalah al-mas'alatu tsalitsatu mimma yajibu alaina ilmuhu, yaitu permasalahan yang ketiga dari apa yang wajib bagi kita mengilmuinya. Permasalahan yang ketiga itu adalah al-wala'u wal bara'u, yaitu permasalahan wala wal bara, terkait dengan loyalitas dan sikap berlepas diri.
Wal wala'u wal bara'u aslun azimun. Wala wal bara itu adalah pokok yang agung, ja'at fihi an-nususu al-katsiratu, yang mana datang dalam permasalahan wala wal bara ini nas-nas yang banyak. Jadi banyak nas yang menyebutkan terkait dengan prinsip wala wal bara, terkait memberikan loyalitas, kecintaan, pertolongan, ataupun kemudian sikap bara, yaitu berlepas diri. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 118, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan teman kepercayaan dari selain kalian. La ya'lunakum khabala. Mereka itu terus ingin menimpakan kerusakan kepada kalian. Maksud la ya'lunakum khabala sebagaimana disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Muyassar, la yafturuna an ifsadi halikum, yaitu mereka itu tidak letih atau tidak lemah terus-menerus untuk kemudian merusak keadaan kalian. Kemudian dalam ayat yang berikutnya beliau mengatakan waqala, dan Allah Ta'ala berfirman, yaitu beliau bawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia. Aulia sebagaimana disebutkan di dalam At-Tafsir Al-Muyassar, maknanya adalah khulafa wa ansaran ala ahli iman. Itu jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu dan juga penolong-penolong untuk mengalahkan orang-orang yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu merupakan wali, pelindung atau penolong dari sebagian yang lain. Waman yatawallahu minkum, dan barang siapa yang memberikan atau menjadikan mereka itu wali dari kalian, yang menjadikan mereka itu wali, sekutu atau penolong, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim atau kepada kaum yang zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-57, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai senda gurau dan main-main dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian dan juga orang kafir. Jangan jadikan mereka itu sebagai wali, pelindung-pelindung. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, in kuntum mu'minin, jikalau kalian itu beriman. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 23-24, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan ayah-ayah kalian, saudara-saudara kalian sebagai wali-wali, pelindung-pelindung ataupun penolong. In istahabbul kufra 'alal iman, jikalau mereka lebih mencintai kekafiran dibandingkan keimanan. Wa man yatawallahu minkum faulaika humuz zalimun, dan barang siapa yang menjadikan mereka wali atau memberikan loyalitas kepada mereka dari kalian, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang yang zalim.
Kemudian kelanjutan ayatnya Allah Ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah jikalau ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan juga keluarga-keluarga kalian, ya, dan juga keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan juga harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kalian takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan juga rumah-rumah tempat tinggal yang kalian ridhai. Ini semua ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan perkaranya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Wa qala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada Ibrahim, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersamanya, idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kafarna bikum, kami mengingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada, dan telah nampak antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah satu-satunya. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat, Al-Ayah. Maka ini ayat-ayat yang sangat jelas yang menerangkan tentang prinsip wala wal bara. Ya, tidak boleh kita memberikan wala, loyalitas, berupa kecintaan, berupa pertolongan kepada mereka untuk kemudian mengalahkan orang-orang yang beriman. Kemudian juga seorang mukmin harus berlepas diri dari kekufuran, pelaku kekufuran, dari kesyirikan ataupun pelaku kesyirikan, sebagaimana ayat-ayat yang sangat jelas yang telah dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, wali anna muwalataman hadallah, dan karena sesungguhnya memberikan loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah, wa mudaratihi, dan juga berbasa-basi dengan orang yang memusuhi Allah, tadullu ala anna ma fi qalbil insan, ini menunjukkan atas apa yang ada di dalam hati manusia, minal imani billahi wa rasulih, ya, berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya, dhaifun, itu lemah. Ya, jadi ketika adanya loyalitas kepada orang yang memusuhi Allah, bersikap basa-basi kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, ini menunjukkan keimanan yang ada di dalam hatinya itu lemah. Li'annahu laisa minal aqli, karena sesungguhnya tidaklah termasuk sesuatu yang masuk akal, ya, laisa minal aqli, bukanlah sesuatu yang masuk di dalam akal. Ayyuhibbal insanu syai'an huwa aduwwun li mahbubihi, yaitu seseorang mencintai sesuatu yang mana sesuatu itu merupakan musuh yang dia cintai, ya, musuh dari sesuatu yang dia cintai. Wa muwalatul kuffari takunu bimunasaratihim, dan memberikan loyalitas kepada orang kafir itu bentuknya bisa dengan apa? Memberikan pertolongan kepada mereka. Wa muawanatihim ala ma hum alaihi minal kufri wad dalali, dan membantu mereka
atas apa yang mereka berada di atasnya berupa kekafiran dan kesesatan. Jadi memberikan loyalitas kepada orang kafir, kata beliau, di antara bentuknya apa? Menolong, membantu mereka ya dalam kekafirannya dan dalam kesesatannya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa muwaddatuhum, dan saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir, takunu bi fi'lil asbabi allati takunu biha mawaddatuhum, yaitu dengan melakukan sebab-sebab yang dengan sebab itu ya akan menimbulkan kasih sayang mereka, orang-orang kafir tersebut. Fatajiduhu yuwadduhum, ya, maka engkau mendapati dia itu saling berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Yaitu maksudnya yatlubu waddahum, dia pun mencari kasih sayang orang kafir tersebut bikulli tariqin, dengan seluruh cara. Wa hadza la syakka yunafil imana kullahu au kamalahu, dan ini tidak diragukan menafikan keimanan seluruhnya atau menafikan kesempurnaan iman. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, fal wajibu 'alal mu'mini, maka yang wajib bagi seorang mukmin mu'adatu man haddallaha wa rasulah. Dia memusuhi orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin ilaih, meskipun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat kepadanya. Wa bughduhu, dan wajib membencinya. Wal bu'du anhu, dan menjauh darinya. Walakin hadza, akan tetapi hal ini la yamna'u nasihatahu wa da'watahu lil haqqi, tidak menghalangi untuk menasihatinya dan juga mendakwahinya kepada kebenaran. Baik. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullah, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah memberikan ar-rusyd, ya, nanti ada maknanya, ataupun kalau kita terjemahkan semoga Allah membimbingmu li ta'atihi, untuk taat kepadanya. Baik. Kata beliau, annal hanifiyata, bahwasanya al-hanifiyah, millata Ibrahim, millahnya Ibrahim, agamanya Ibrahim alaihissalam, yaitu anta budallaha wahdah. Nah, hanifiyah itu yang merupakan agamanya Nabi Ibrahim adalah anta budallaha wahdah, engkau beribadah kepada Allah satu-satunya, mukhlishan lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Wa bidzalika, dan dengan hal tersebutlah, yaitu dengan al-hanifiyah, amarallahu jami'an nas, Allah memerintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan mereka karena al-hanifiyah, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Wa makna ya'budun yuwahidun, dan makna ya'budun itu adalah yuwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Baik, kita baca penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik, terkait yang pertama terkait dengan ucapan i'lam. Kata beliau pensyarah, taqaddama al-kalamu 'alal ilmi, telah berlalu penjelasan tentang ilmu. Fala hajata ila i'adatihi huna, maka tidak ada kebutuhan untuk mengulanginya di sini karena sudah lewat. Kemudian juga terkait dengan doa muallif arsyadakallah. Jadi kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ar-rusydu
arsyadakallah, semoga Allah memberikan rusyd kepadamu. Apa itu ar-rusydu? Kata beliau, al-istiqamatu ala tariqil haq, yaitu keistiqomahan di atas jalan yang hak. Baik. Kemudian terkait dengan ucapan penulis, semoga Allah membimbingmu untuk taat kepadanya. At-ta'atu, kata pensyarah, at-ta'atu, taat itu adalah muwafaqatul muradi, yaitu mencocoki yang diinginkan atau mencocoki yang dimaksud. Fi'lan lil ma'muri, dengan melaksanakan yang diperintah, wa tarkan lil mahzuri, dan meninggalkan yang dilarang. Itu ta'at. Ta'at itu adalah mencocoki yang dimaksud atau yang diinginkan, dengan dia melaksanakan perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu ta'at. Kemudian beliau menyebutkan Hanifiyah. Hanifiyah itu, kata beliau pensyarah, al-Hanifiyatu hiya al-millatul ma'ilatu ala syirki. Al-Hanifiyah itu adalah agama yang condong dari kesyirikan. Ya, artinya dia condong dari kesyirikan, itu menjauh dari kesyirikan, berpaling dari kesyirikan. Al-mabniyatu 'alal ikhlasi lillahi azza wa jalla, yang dibangun di atas keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Itu makna al-hanifiyah. Kemudian terkait dengan millah, pensyarah menyebutkan millah itu maksudnya adalah tariquhu ad-dini, yaitu jalan Allah, yaitu jalan agama. Millah itu adalah jalan agama. Alladzi yasiru alaihi salatu wassalam, yang berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang berjalan di atasnya apa? Alaihi salatu wassalam, di situ maksudnya siapa? Nabi Ibrahim. Ya. Kemudian terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dalam ucapan penulis anal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah adalah millahnya Ibrahim. Kata beliau pensyarah rahimahullah, Ibrahimu huwa khalilur rahmani. Ibrahim itu adalah khalilur rahman. Qala azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat An-Nisa 125. Wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Wa huwa abul anbiya'i, ya, dan beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, adalah bapaknya para nabi. Wa qad takarrara dzikru manhajihi fi mawadhi'a katsiratin lil iktida'i bihi, dan sungguh, ya, berulang-ulang penyebutan jalannya Nabi Ibrahim pada banyak tempat, ya, di dalam Al-Quran, lil iktida'i bihi, agar kemudian beliau itu diteladani. Baik. Kemudian terkait dengan ucapan penulis anta'budallah wahdah, pensyarah menjelaskan qauluhu, ucapan beliau anta'budallah, yaitu engkau beribadah kepada Allah, hadhihi khabaru an, ya, khabaru anna, ini adalah khabar anna. Ya, anna kita ketahui ada isimnya, ada khabarnya. Isimnya adalah al-hanifiyah, khabarnya adalah jumlah an. Ya, ta'budallah, ya, jumlah an ta'budallah, itu khabar anna fi qauli annal hanifiyah. Jadi ucapan penulis anta'budallaha hadhihi khabaru anna fi qauli annal hanifiyah. Nah, itu adalah khabar dari anna dalam ucapan penulis annal hanifiyah. Baik, kemudian beliau jelaskan makna ibadah. Wal ibadatu bimafhumiha al-ammi, dan ibadah dengan maknanya yang umum.
hiya adalah, beliau jelaskan makna ibadah secara umum, yaitu atadzallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman, yaitu merendahkan diri kepada Allah dengan kecintaan dan pengagungan, bifi'li awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah, alal wajhil ladzi ja'at bihi syara'i'uhu, dengan bentuk yang mana datang dengannya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dengan maknanya yang umum adalah merendahkan diri kepada Allah dengan kecintaan, pengagungan, dengan melaksanakan perintah, menjauhi larangan dengan bentuk yang sesuai dengan syariat. Ammal mafhumu al-khasu lil ibadati, yakni tafsilaha, adapun makna khusus untuk ibadah, yakni rincian dari ibadah tersebut, faqad qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka sungguh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, mendefinisikan makna ibadah. Kata beliau rahimahullah, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai, minal aqwali wal a'mali zahirati wal batinati, ya berupa ucapan dan juga amalan yang zahir dan yang batin, kal khaufi, seperti khauf, rasa takut, wal khasyah juga sama, rasa takut, wat tawakkuli, tawakkal, was salati, salat, was zakati, was siyami, wa ghairi dzalik min syara'il Islam, dan hal-hal lainnya dari syariat Islam. Baik. Kemudian terkait dengan ucapan penulis bahwasanya Hanifiyah adalah agama Ibrahim, yaitu beribadah kepada Allah satu-satunya, mengikhlaskan agamanya untuk Allah. Kata beliau pensyarah rahimahullah, al-ikhlasu huwa at-tanqiyatu. Ikhlas itu adalah at-tanqiyatu, membersihkan. Wal muradu bihi, dan yang diinginkan dengannya, yaitu dengan ikhlas tersebut, ayaqsidal mar'u bi ibadatihi wajhallahi azza wa jalla, yaitu seseorang bermaksud atau bertujuan dengan ibadahnya tersebut untuk mendapatkan wajah Allah azza wa jalla. Wal wusula, dan dia maksudkan untuk sampai ila dari karamatihi, kepada negeri kemuliaan Allah, yaitu surga, bihaitsu la ya'budu ma'ahu ghairuhu, yaitu di mana dia tidaklah beribadah bersama dengan ibadahnya kepada Allah, yaitu kepada selain Allah, la malakan muqarraban wala nabiyyan mursala, tidak dia beribadah kepada nabi yang didekatkan atau juga malaikat yang didekatkan ataupun nabi yang diutus. Ya. Jadi ikhlas itu maknanya apa? Seseorang bermaksud untuk mendapatkan wajah Allah dengan ibadah tersebut, dan juga untuk sampai kepada surga Allah, yaitu di mana dia tidaklah menyembah, tidaklah beribadah kepada selain Allah. Di samping dia beribadah kepada Allah, tidak dia beribadah kepada malaikat yang didekatkan ataupun juga nabi yang diutus. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 123, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah millah Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidaklah termasuk golongan orang musyrik. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 sampai 132, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah, dan tidaklah membenci agama Ibrahim melainkan orang yang membodohi dirinya sendiri.
Walaqad istafainahu fid dunya, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat itu benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuh, ketika berfirman kepadanya Rabbnya, aslim, berislamlah. Qala aslamtu lirabbil alamin, dia berkata aku berislam, yaitu berserah diri kepada Rabb semesta alam. Wa wassa biha Ibrahimu banihi, Ibrahim berwasiat dengannya kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, dan juga Yaqub, ya, dia berwasiat kepada anak-anaknya. Dia mengatakan, ya bunayya innallaha astafa lakumuddin, wahai anak-anakku, ya, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Baik, kemudian kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa bidzalika, dan dengan itu amarallahu jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia. Maksudnya apa? Ai bil hanifiyah. Bidzalika itu maksudnya bil hanifiyah. Dengan hanifiyah itulah Allah memerintahkan seluruh manusia. Yaitu bil hanifiyah wa hiya ibadatullahi mukhlishan lahuddina amarallahu jami'an nas. Yaitu maksudnya kata beliau dengan hanifiyah, yaitu dengan ibadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agamanya untuk Allah, amarallahu jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia ini untuknya, untuk hanifiyah, yaitu untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana fa'budun, maka sembahlah aku. Wa bayyana Allahu azza wa jalla fi kitabih, kata beliau, dan Allah telah menjelaskan di dalam kitabnya, annal khalqa, bahwasanya makhluk, innama khuliqu, hanya saja mereka itu diciptakan, lihadza, karena ini, ya, yaitu karena apa? Tauhid. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, yaitu agar mereka mentauhidkan aku. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni at-tauhida min makna al-ibadati, yaitu maksudnya tauhid itu termasuk dari makna ibadah. Wa illa, kalau tidak demikian, faqad sabaqa laka makna al-ibadati, sungguh telah berlalu bagimu makna ibadah. Wa ala ayyi syai'in tutlaku, dan telah berlalu bagimu apa? Atas apa saja ibadah itu digunakan, ya, maksudnya makna ibadah tersebut. Wa annaha a'ammu min mujarradit tauhid, bahwasanya ibadah itu lebih umum dari sekedar tauhid, ya. Baik, kemudian kata beliau, wa'lam anal ibadata naw'ani, ketahuilah bahwasanya ibadah itu ada dua macam. Ibadatun kauniyatun, ibadah kauniyah. Wahia, ya, wahia, ibadah kauniyah adalah al-khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauniyyi, yaitu tunduk kepada perintah Allah yang kauni, ya, yang kauni, yang terkait dengan alam semesta. Wa hadhihi syamilatun li jami'il khalqi, dan ini ibadah kauniyah ini mencakup seluruh makhluk. Ibadah kauniyah yang maknanya tunduk kepada perintah Allah yang kauni, nah ini mencakup seluruh makhluk. La yakhruju anha ahadun, tidak ada satupun, ya, yang keluar
dari hal ini. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 93, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidaklah seluruh yang di langit dan di bumi melainkan datang kepada Ar-Rahman dalam keadaan sebagai hamba. Fahiya syamilatun lil mu'mini wal kafir wal bari wal fajiri. Maka ibadah kauniyah ini mencakup untuk orang mukmin, kafir yang baik, dan juga yang fajir yang jahat. Ya, artinya tunduk kepada perintah Allah yang terkait dengan kauni, tidak bisa kemudian dia keluar darinya. Ya, baik. Kemudian watsani, yang kedua adalah ibadatun syar'iyyah, ibadah syar'iyyah. Wahia, yaitu al-khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'iyyi, yaitu tunduk kepada perintah Allah yang syar'i, terkait dengan perintah syar'i. Wa hadhihi khassatun biman atau Allah Ta'ala, dan ini ibadah syariah ini khusus bagi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wattaba'a ma ja'at bihi ar-rusulu, dan khusus bagi orang yang mengikuti apa yang datang dengannya para rasul, yaitu apa yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mithlu qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka berjalan di muka bumi hauna, yaitu dengan rendah hati. Ya, hauna itu maknanya bisakinatin mutawadiin, sebagaimana di dalam At-Tafsir Al-Muyassar, yaitu dengan tenang, ya, dengan dalam keadaan apa? Tawadu, rendah hati. Kemudian kata beliau rahimahullah, fan-nau'ul awwalu la yuhmadu alaihi al-insanu. Maka jenis yang pertama, ibadah kauniyah, itu tidaklah manusia itu dipuji atasnya. Li'annahu bi ghairi fi'li, karena hal tersebut ya bukanlah perbuatannya. Ya, terkait dengan perintah Allah yang kauni. Seseorang tidak bisa kemudian dia mengelak dari apa yang telah Allah tetapkan baginya terkait dengan perkara kauni. Dia pasti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik terkait dengan bentuk penciptaannya, ya, ataupun yang lainnya. Kemudian kata beliau, lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu. Akan tetapi, ya, terkadang manusia itu dipuji atas apa yang muncul dari orang tersebut, min syukrin inda rakhai, berupa rasa syukur ketika lapang atau senang, wasabrin alal bala, ya, dan juga berupa sikap sabar atas bala, ya, yang menimpa. Ya, terkait dengan yang pertama, ibadah kauniyah itu tidak kemudian dipuji manusia atasnya, karena memang hal tersebut dia tidak bisa memilih. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah tetapkan kebahagiaan baginya, kesenangan, kelapangan, ya, maka yang menjadi hal yang membuat manusia terpuji adalah apa yang muncul dari manusia itu, berupa rasa syukur. Ketika Allah tetapkan, ya, bala menimpanya, maka ketika muncul sikap sabar darinya, maka dia akan dipuji atas sikap sabar tersebut. Nah, ini bikhilafin nau'i tsani, berbeda dengan jenis yang kedua, yaitu ibadah syariah, fa innahu yuhmadu alaihi, maka sesungguhnya manusia itu dipuji atasnya. Nah, barakallahu fikum, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على الصلاة